Sudah saya jawab di media yang berbeda ya. Tapi intinya saya selaku ketua tim penyidik dan ketua tim ini, saya juga kajari. Setahu saya tidak ada konspirasi, tidak ada namanya menzolimi, kriminalisasi, karena kita prosesnya dari laporan masyarakat anti korupsi awal ini. Begitu kita telusuri, begitu kita dalami dan memanggil para pihak yang ada di dalam SPD fiktif sampai dengan Pekanbaru, ternyata ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Di mana penyimpangannya? Pertama, yang berwenang mengeluarkan SPPD, yang berwenang menandatangani adalah kepala badan, yaitu disebut itu pengguna anggaran. Juga orang yang sama, ya, kepala badan tersangka ini A, dia juga pengguna anggaran. Menerbitkan SPPD sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113 tahun 2012 ini disebutkan hanya 2 hari. Kalau ke provinsi Riau, kota Pekanbaru misalnya, begitu juga peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, begitu juga dengan peraturan Bupati, hanya 2 hari. Namun di dalam SPPD dia buat, ditantangani, itu ada 17 hari. Ada juga 5 hari, ada juga disebut sampai dengan selesai. Melakukan pelayanan dinas sampai dengan selesai. Selesainya kapan kita nggak tahu. Itulah ditemukan indikasi ada penyimpangan. Dengan adanya hal ini tadi SPT, kita menelusuri benar nggak dia ini melakukan pelayanan dinas dan di mana dia nginap. Mereka yang melakukan, karena dalam SPD ini lebih kadang-kadang 20 orang, lebih dari 27 orang. Ada yang 25 per hari ya Pak ya? Per hari, 1 hari sampai melakukan pelayanan dinas lebih dari 40 orang. Berarti artinya yang dibicarakan itu untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka itu pada 10 Maret kemarin berarti kan sudah sesuai berarti? Ya, jadi kita tambah lagi tadi, setelah kita melakukan pendalaman, kita meminta kepada pihak hotel, benar nggak SPD atau SPT ataupun memang bil hotel yang sebagai pertanggungjawaban, kita bawalah ke hotel. Orang hotel kita undang, kita periksa. Ratusan kamar sesuai bil fiktif. Ratusan, bukan puluhan kamar, ratusan. Begitu kita konfirmasi kepada ada namanya di dalam SPD itu, staf-stafnya, ya itu tadi, ada yang tidak melakukan pelayanan dinas, ada yang melakukan pelayanan dinas, tapi tidak mempunyai bonnya, tidak mempunyai faktur, tidak mempunyai bilnya ada tapi kembar. Artinya nginap mengeluarkan misalnya hari ini ya bil kan itu, nomor serinya kok kembar, orang beda tapi nomor kamar sama, nomor seri kok sama tuh. Jadi dengan ada ini maka kita mulai pemeriksaan kita lakukan sebanyak 25 orang ditambah sama tersangka itu 26. Karena ini stafnya IPKAD ini 94 orang, kalau panjang banyak kali kan. Jadi kami tetap memeriksa. Namun Pak Bupati mengutus 4 orang pejabat. Sebutkan namanya nih ya. Sekda, Kabak Hukum, Asisten 1, Pak Muradi, Asisten Kabak Umum, mengutus menemui saya dan juga ketua tim saya kan gitu. Masuk didampingi para penyidik. Bagaimana Pak Kajari, kami mohon dari 94 kalau diperiksa ini kan menimbulkan apalah di kantor sana, menimbulkan kekosongan lah, bagaimana. Permohonan itu kan boleh dikabulkan, boleh tidak kan gitu. Iya, betul. Namanya orang memohon. Ternyata permohonan dari Bupati melalui 4 pejabat saya penuhi. Oke, dari 25 saksi tambah Keken 26, perbuatannya sama. Perbuatan gini, mereka melakukan perjalanan dinas, tapi ya berangkat sebagian, tetapi dengan uang, tapi bil hotel SPJ nggak lengkap. Begitu juga sampai dengan 90 lebih.
Akhirnya saya menginformasikan ke Pak Sekda agar nama-nama yang belum dipanggil tolong dikembalikan uang-uang yang fiktif itu, sama dengan 25 orang ini. Mereka mengakui betul Pak, transportasi darat kami tidak punya bukti, nggak punya bukti pembelian. Berarti sama dengan yang belum diperiksa. Sama belum diperiksa kenapa? Berarti yang belum diperiksa tolong Pak Sekda disampaikan kepada orang stafnya BPKAD dikembalikan uang itu. Bagaimana cara pengembalian? Dikumpulkan satu tempat, siapa yang mengumpul terserah. Uang itu diserahkan kepada penyidik, bukan serah ke negara, BPKAD. Nggak ada kita janjikan itu. Jadi uang yang bon minyak itu direkap, diserahkan kepada penyidik, karena statusnya penyidik. Nah, kan opini nih, luar, bahwa dia dijebak. Iya, betul. Siapa yang menjebak dia? Itu uang korupsi, fiktif. Karena dia memang mengakui juga kok. Kita tanya, ini uang itu uang apa nih? Uang bon minyak fiktif. Jadi barang bukti, Pak? Iyalah. Nah, infonya di luar katanya kalau diserahkan 493 juta itu tutup kasus. Bukan itu aja kerugiannya, itu kan bon minyak masih. Bagaimana dengan bil hotel yang fiktif ratusan kamar? Apa enggak uang negara itu? Jadi penyidikannya belum selesai, artinya penghitungannya, ya karena orang-orang tetap KPD ini, karena himbauan dari kami, agar uang yang dikelola atau uang yang ada dokumennya fiktif, segera diserahkan ke penyidik, ke saya. Kumpulkan, direkap, serahkan. Makanya pada saat diserahkan, kita jadikan barang bukti, karena kita minta diserahkan ke kita. Kan gitu. Bagaimana kami bersekongkolan dengan pejabat di sana? Tidak ada persekongkolan. Pak, sebelum barang bukti diterima oleh kejaksaan, apakah ada pertemuan dengan Sekda kemarinnya, Pak ya? Ya itu tadi. Apa ada keputusan, ada apa namanya, dari kesepakatan lah gitu? Ya, kesepakatan pertemuan di ruang saya, meminta mereka, kan gitu. Kalau 94 orangnya diperiksa ke kantor, kan satu orang 10 orang. Cuman itu aja, Pak. Tidak ada kalau dikembalikan uang ini, Kasus itu. berarti Oh, kasusnya tidak. habis gitu. Enggak ada. Enggak lah, kita menangani perkara Ini persoalan sesuai dengan lah. chat saya sama kayak kan kemarin begitu ini asumsi dia gitu. Kalau Ya. dia bayar berarti hilang habis gitu yang dijanjikan. Bagaimana bukan bayarnya? Itu bon minyak masih kok. Iya. Bagaimana yang hotel yang ratusan kamar fiktif? Itu ratusan kamar loh bang, bukan puluhan kamar, ratusan. Masa yang diserahkan itu bon minyak, nggak punya bon, dia nggak punya bukti pembelian minyak, ya itulah dia. Terus bagaimana kami janji dengan Sekda dengan pejabatnya di Bupati tadi meminta kalau 10 orang satu hari diperiksa, kan satu hari 10 orang, 10 staf. Begitu besok 10, belum lagi ini selesai, besok dipanggil lagi, akhirnya menimbulkan di kantornya sana menjadi terhambat pelayanan untuk masyarakat. Orang-orang mencarikan uang misalnya terhambat, sehingga beliau meminta, pejabat ini meminta kepada kami, bukan meminta hentikan, meminta agar pemeriksaannya tolonglah dibatasi. Kalau memanggil juga mungkin 2-3 per hari, bukan intervensi ya, karena mengingat BPKAD ini kan tempatnya sentral sumber. Itu yang menjadi topik di media sekarang, Pak. Karena mass communication salah mengerti maksudnya BPKAD ya, maksudnya dia pikir dengan menyerahkan uang yang kemarin itu udah kasusnya udah berhenti gitu. Ya itu saya meminta kepada pejabat yang diutus Bupati, khusus saya minta Bupati lah melalui pejabatnya, tolong dikembalikan uang yang fiktif, bukan tolong kembalikan uang fiktif sentikan. Oh tidak ada, buka itu rekamannya kalau ada, buka buktinya, tidak ada. Kalaupun ada, mana buktinya? Namanya kerugian uang negara dalam pasal 4, pembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidana, tidak dihapusnya pidana itu. Itulah penyidikan di korupsi. Jangan dibilang ini udah kembalikan, saya tutup kasus, kata siapa itu? Saya kajarinya, saya penyidiknya, saya ketua timnya.
itu. Siap, Pak. Kalau dia zolimi silakan di pembelaan di pengadilan. Terakhir Pak Kajari, apakah ada tersangka lain kira-kira? Kalau nanti memang keken TSK ya, apa namanya, tersangka H ini mengatakan uang yang dituduhkan ke dia sebesar sekian, kita lagi hitung nih, udah 600 juta lebih nih, kurang lebih, udah ada kerugiannya nih, kan masih belum lagi ke Jakarta kita, belum lagi ke Palembang. Itu termasuk SPPD Sekda itu kan? Ini masih Pekanbaru aja itu, Termasuk Sekda ya? Oh, gitu. baru di Pekanbaru itu masih sekian, Siap. belum lagi Jakarta berapa, kan pagunya 3,7 miliar. 4 miliar katanya digeser menjadi 3,7. Perjalanan dinasnya bukan cuma ke Pekanbaru, Jakarta, Palembang. Batam, Ya. Palembang, pokoknya banyak lah. Itu dalam kurun waktu berapa lama itu, Pak? Kita sudah bersurat kepada pihak-pihak hotel yang di mana dia nginap, bersurat saja, email. Sekarang karena canggih zaman, tidak perlu kita konfirmasi Jakarta, kita lampirkan surat penyidikan resmi. Sudah kita kirim, tunggu tinggal mainnya, ya kan? Iya. Kalau cuma 493 juta katanya tutup, ada berjebakan hal yang bohong itu. Itu kerugian bon minyak diserahkan, belum hotel yang ratusan kamar fiktif, belum lagi markup hotelnya. Di dalam SPJ dibuat 900 juta di dalam bilnya, ternyata 450 ribu cuma sini, 900 ribu dibuat. Ada salah satu hotel di Ru, 900 ribu, ternyata 150 ribu. Bon aslinya, fakturnya sudah kami ambil dari pihak ketiga, bon dari dia palsu. Di mana katakan dia dijolimi? Iya, betul. Dia sendiri melakukan perjalanan dinas, misalnya nginap di hotel Grand CS apa, Grand Central itu apa sih kodenya? GC. 3 hari, 3 kali. Fiktif 2 kali. Mau bilang apa lagi? Siapa yang katakan fiktif? Dia pihaknya hotel lah. Bagaimana caranya? Udah kita minta keterangan. Keterangan apa? BAP sebagai saksi. Mana buktinya? Ada di uang saya, uang penyidik. Udah dileges, asli. Orang juga ada sebagai saksi. Di mana dikatakan dia dijolimi? Di mana dikatakan dia dikriminalisasi? Di mana dikatakan konspirasinya dengan pejabat Pemda? Malah dia harus bersyukur tidak diperiksanya 70 orang lagi misalnya ini. Kan gitu, tidak terganggu kegiatan di pemerintahan di sana. Ya, ada bil hotel tapi tidak jelas hotelnya. Macam-macam lah ya. Temuannya Pak ya? Iyalah. Bayangkan SPPD diterbitkan 1.700 lebih. 1.700 lebih. Kurang lebih begitu. Bayangkan berapa 1.000 lebih SPPD. Itu untuk tahun 2020 Pak ya? 19 nanti itu. 2019. Jangan dipancing-pancing 2020 nanti terus lagi. Gitu. Kooperatif lah. Menyampaikan yang benar lah bangsa. Artinya jangan menyampaikan opini yang tidak benar. Kenapa? Ini sudah penyidikan, status sudah tersangka. Status sudah tersangka, wajib dalam aturan hukum, kan? Memenuhi panggilan. Karena kalau tidak, ada konstitusi hukumnya, ada pasalnya. Supaya paksa penyidik kalau kekuasaannya dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor menghalangi, menghambat, mengasuh, menyembunyikan, kan? Itu menyembunyikan ya, atau mencoba-coba untuk berkolaborasi lah dengan dia, coba lah menghalang kami selaku penyidik. Orang itu saya jadikan tersangka. Ada pasalnya, pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ancamannya minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Dendanya juga ada. Makanya siapa yang menghambat, menghalangi, menghasut, menyembunyikan tersangka, seolah-olah bagaimana ada pasal itu. Berlaku untuk siapapun. Ya, gitu ya. Oke, siap. Ini saya mengeluarkan bahasa ini. Ini bahasa hukum, tindak pidana korupsi. Tahun 1999 buntu lagi. Tahun 2000.
ya Bu ya. Sampaikan ke Keken. Tolong kooperatif. Kalau tidak, kami sesuai dengan undang-undang, 31. ya kan, tetap melakukan upaya paksa. Kalau sudah 3 kali. Itu ya Pak Kasda ya. Dengan Didampingi Pak Kasinta nih. Iya, saya sampaikan nanti dengan berita saya. Kali dia datang, ya silakan saja. Itu memang diatur. Tapi panggilan kedua itu kan buat lampu kuning, kan gitu. Kami datang lah. Kalau nggak datang, panggilan ketiga ketentuan tadi. Memang kita membatasi di dalam aturan itu membatasi ya. 3 kali panggilan sudah bisa cukup paksa, upaya paksa. Tapi kalau pertama silakan saja, nggak masalah. Kalau dia melarikan diri, seorang ASN kan ada jabatan yang ditinggalkan apa gitu kan, melarikan diri masa pandemi di mana, kan nanti mudah untuk mencari di mana keberadaan seseorang ini gitu kan. Nah, jadi kami penyidik nggak khawatir, silakan melarikan diri, kan gitu kan. Nah, silakan. Tapi setelah sudah ada pemanggilan ketiga, kalau dia melarikan diri, kita keluarkan daftar DPO. Kita keluarkan itu, nggak ada masalah itu. Kita cari dimanapun dia. Kalau perlu ke ujung langit pun kita cari, ya kan? Kita cari ujung langit pun dia. Dimanapun kita cari. Kalau sudah menetap tersangka, 3 kali dia hadir, dimanapun saya cari dia.